tentang apa namanya, garis dan sudut. Jadi sebenarnya garis dan sudut itu suatu hal yang bisa dibilang rumit, iya, bisa dibilang mudah juga, iya. Jadi tergantung kalian juga ya, karena kadang soal-soal yang menghancurkan fokus tuh ini salah satu soal garis dan sudut, karena terlihat terlihat susah, tapi sebenarnya mah kalau tahu poinnya ya gampang sih. Karena butuh imajinasi juga tinggi di sini. Oke, monggo yang belum masuk silakan masuk dan persiapkan senjata kalian ya untuk berperang. Jadi kalau dulu saya sering banget baca buku tentang Perang Dunia Kedua sama Pertama. Wes, itu seru banget loh ketika mereka lagi perang. Jadi mereka tuh udah latihan gitu, latihan. Pas perang gugup juga. Tapi intinya sebenarnya kita tuh pulang bisa jadi nama aja gitu. Kalau di perang kan bener-bener ya. Kalau pulang tuh bisa jadi nama aja. Jadi usahakan yang sebaik-baiknya. Jadi mereka emang bener-bener apa ya? Bener-bener berjuangnya bener-bener dengan segala upaya gitu. Dan kalian kalau mau berpikir gitu bagus tuh. Jadi kayak berpikir Alfandi coba. Alfandi. Iya, Alfandi belum tuh. Alfandi belum. Oh, udah gabung ya. Oke, berarti sisa satu orang lagi ya. Iya, Alfandi nggak ada di sini tapi udah masuk ya. Siti Maulida udah. Oh, Siti Maulida udah. Udah. Pak Fakih udah. Terus Silvi belum tuh. Silvi gimana? Ada masalah kah? Halo Silvi? Apakah ada masalah? Oke, mungkin Silvi gimana? Ada kabar kah? Kalau misalkan emang ada masalah nanti kabarkan aja. Oke, mantap Silvi. Sip, udah ya semuanya. Berarti Alfandi tadi oke. Mantap sih. Jadi Alfandi tadi udah masuk tapi nggak kedetek. Semoga aja nggak kayak hantu ya Alfandi. Sip. Nah, sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu. Semoga bisa dilancarkan hari ini, bisa diberkahkan, dan semoga teman-teman juga bisa mengaplikasikan ilmu hari ini didapatkan ke latihan-latihan berikutnya, bahkan sampai UTBK. Amin ya. Oke, kita mulai dengan kelima, 4, 3, 2, 1, start. Nah, oke, fokus aja kawan-kawan. Hati-hati dengan soal-soal yang menurut kalian mudah atau susah ya. Hati-hati aja itu ya. Saya lupa nge-review sebenarnya teman-teman, tapi intinya mungkin teman-teman udah pada ingat lah ya. Kalau misalkan jumlah di dalam segitiga itu sudutnya 180, terus ada juga garis-garis sudut gitu ya, yang dimana persamaan antara berseberangan sama berdampingan tuh sama nih. Berhadapan, sorry. Sehadap. Oke, semangat. Kalau ini ada yang baru masuk ya, siapa ya? Oke, Kafsah. Oke, Kafsah. Kafsah silakan kalau nanti coba 47 250 470 250. Oh ya, teman-teman ada beberapa option yang salah ya. Semoga teman-teman belum ada yang itu. Di nomor 4 itu ada poin yang seharusnya tidak pakai kata tidak ya. Jadi kata tidaknya itu dihapuskan. Jadi mungkin teman-teman udah pada hafal ya option-option itu tuh. Jadi di option D seharusnya kata tidak itu dihapuskan. Jadi seharusnya pernyataan satu saja cukup untuk menjawab pertanyaan dan pernyataan dua saja cukup. Jadi kata tidaknya itu dihilangkan. Di option D. Di nomornya beda-beda ya. Semangat.
Saya tinggal dulu bentar ya. Bentar banget. Ya, oke. Mantap, oke. Udah selesai ya. Mantap. Bagi yang misalkan ada beberapa hal yang mungkin tidak diketahui, tandain aja ya. Coba lagi. Aku close dulu terus. Kalau pakai apa sih namanya? Ada persentase bulan grafiknya. Mantap, selfie udah selesai. Masih ingat jawabannya. Masih mantap. Di sini ada Renaldi, Nurul, Fakru. Yang lainnya masih ada yang salah ya. Oke. Saya untuk mengingatkan ke kalian tentang pembentukan kata. Nah, kalau ini, terus kalian dari sama Indonesia sampai mana ya? Oke, teman-teman. Kita udah berapa menit ya? Oke, Alfandi udah selesai. Kata ulang sudah. Kalau Ibu Hadimnya kan kalian sudah. Oke, kayak gini misal. Waktunya 2 menit lagi ya. Teman-teman kalau misalkan ada yang masih belum selesai, nanti tandain aja gitu ya. Sudah. Tapi kalau bertemu dengan klaster tidak boleh dulu. Sudah. Ya, klaster itu konsonan apa? Vokal,
reproduksi. Pakai kan pro-nya, P kan konsonan, R-nya konsonan, O-nya vokal. Berarti tidak boleh huruf. Kemudian kalau dancer bertemu dengan kata dasar yang mengandung atau diawali dengan R lagi, maka huruf ya R-nya sudah boleh ya satu aja, tidak boleh dua. Ini sudah semua. Oke, 1 menit lagi ya. Silakan yang udah selesai regangkan dulu aja kira-kira tubuhnya atau mungkin matanya. Oke, karena waktu udah menunjukkan 2:07, mohon maaf ya buat teman-teman yang belum selesai, saya harus end game kan. Tandain aja ya, semoga udah ditandain. Oke, saya end game ya. 5, 4, 3, 2, 1. Nah. Sip. Saya beri apresiasi kepada Muhammad Fakih, Alfandi, sama Isma Supriyadi. Tapi jangan berkecil hati ya, yang belum artinya di sini tuh bukan tujuannya ranking-rankingan atau nilai-nilaian gitu ya, tapi intinya itu adalah latihannya gitu. Dan ujung-ujungnya kan di UTBK gitu. Dan semoga untuk yang salah-salah, ada beberapa salah itu bisa ditandain dan bisa diusahakan supaya bisa ngerti. Nanti di UTBK kalau misalkan muncul ya alhamdulillah kita bisa menjawabnya. Sip. Nah, kita akan coba masuk ke dalam materi kita yang sesi keempat ini ya, tentang garis dan sudut. Nah, sebelum itu saya ingatkan kembali kepada teman-teman yang bisa aktif videonya, silakan aktifkan videonya. Jangan lupa klik tombol share, subscribe, dan like. Ya, tampilkan, oke. Fakih kayaknya rambut baru ya, Ki ya? Pakai rambut baru. Faisal belum berpikiran untuk mencukur rambut, Faisal? Cukur bewok. Belum, Kang. Belum ya. Masih, itu biasanya kalau anak-anak kuliah tuh kayak gitu tuh, gaya-gayanya gitu. Oke. Alfandi rambut baru juga, Alfandi? Mantap, rambut baru semua. Saya belum baru sih. Oke, semoga gimana nih teman-teman soalnya? Bagus apa? Hebat-hebat atau gampang banget? Yang lain deh, saya coba tanya dari paling atas nih, Siti Maulida. Gimana Siti Maulida? Kabar soalnya gimana tadi? Campur, Kang. Ada yang susah, ada juga yang gampang. Ada yang susah, ada yang gampang. Nanti udah ditandain ya yang susah yang mana, nanti perlu ditanyakan tuh. Saya harus sampai ngerti tuh dia yang susah. Nah, mantap. Silvi gimana Silvi? Senyum dulu sih, Silvi mah selalu senyum dulu aja ya. Awas kena senyuman manisnya, Kang. Iya, langsung lulus saya tuh. Melted. Tahu gak sih melted? Melting. Silvi ya, awas Silvi pelakor. Astagfirullahaladzim. Gak boleh gitu dong. Gimana Silvi soalnya? Lancar. Gitu deh, sulit. Ada yang sulit, ada yang enggak. Nah, pokoknya udah ditandain ya. Fakih, kalau Fakih soalnya perlu ditingkatkan lagi nih kayaknya. Ya, itu sebenarnya memang soal-soal kayak gitu tuh ya soal-soal dasar dari garis dan sudut, dan emang bisa jadi susah, bisa jadi gampang. Sal, kalau gimana Sal? Mungkin Faisal soalnya apakah ada kesulitan? Kelemahanku, Kak. Hah? Kelemahanku. Kelemahan? Oh, kenapa? Garis dan sudut. Wah, ini kayaknya harus happy dulu, favoritin dulu ya. Sal. Nanti Salah semoga dengan ada materi ini Faisal bisa saling bertanya banyak. Oh, saya gimana sih bisa dapatnya? Kadang orang-orang yang di garis dan sudut itu kelemahan itu ketika visualnya. Jadi karena memang garis dan sudut itu kebanyakan visual ya. Kadang orang kesulitan ketika visualnya. Nah, tapi ada tipsnya kok nanti, caranya ya menghafal. Kalau orang visual itu kurang di visual tapi menghafalnya bisa jago. Kalau dua-duanya gimana Kang? Kalau saya sih pilih visualnya aja. Fokus ke visualnya. Nah, mantap. Alfandi gimana, Van? Tadi soalnya? Lumayan, Kang. Lumayan gampang, lumayan susah. Ya, dua-duanya kayak Maulid aja.
Oh, mantap. Tapi kalau yang susahnya nanti bisa ditandai lah ya. Oke, Maulida gimana Maulida? Siti Maulida? Udah ya tadi? Udah, Kang. Mana tadi? Oh, ini ke bawah lagi Siti Maulida mah. Isma belum, Kang. Isma gimana, Mak? Susah? Itu kayaknya tadi ada yang angkanya salah atau aku yang itu salah tapi kebetulan kepencet benar ya? Nomor berapa tuh, Mak? Nanti kita coba Nomor berapa cek ya? lah. Setahu saya sih yang salah itu tuh cuma yang nomor yang ada pernyataan itu yang D-nya itu salah. Karena ada tidaknya mungkin itu optionnya. Tapi kalau kalian yang dapat yang lain nanti tandain aja, nanti kabarin aja Isma ya. Nah, Kafsa gimana? Kafsa tadi ikutan nggak Kafsa? Enggak ya? Nggak sempet ya? Ikutan. Oh ikutan gimana Kafsa? Soalnya pas melihat soalnya surprise kah? Dikasih takjub? Ada yang gampang, ada yang susah. Wah mantap. Tapi yang susahnya semoga udah ditandain ya. Nah, oke lah. Semoga teman-teman udah bisa kasih note gitu ya buat teman-teman tuh susahnya di mana dan perlu kembang di mana. Nah, saya pengen kasih tahu nih, kalau di garis sudut itu kalian cuma pegang 2 model aja. Setahu saya ya, ini kita untuk soal yang sekarang saya pegang 2 model. Yang itu model pertama adalah garis-garis sudut. Jadi kalian harus paham nih garis-garis sudut apa. Nanti kita akan coba bahas. Sama modal yang kedua adalah sudut dalam segitiga. Dah itu aja, 2 itu aja kalian pegang, insya Allah kalian akan mengerjakan soal ini dengan lebih mudah. Dan yang ketiganya pasti kalian perlu berimajinasi dan kreatif gitu ya. Nah, kita akan masuk ke modal pertama yaitu garis dan sudut. Jadi ini saya pengen ngasih review lagi. Kalau misalkan ada sudut yang disebutnya berpenyiku atau komplement, artinya sudutnya itu nilainya berapa? Kalau berpenyiku atau komplement? Ayo. 90. 90. Berarti artinya alfa ditambah betanya harus 90 gitu ya. Nah, berarti kalau misalkan untuk komplement, hati-hati ya, kalian harus paham juga kata-kata yang menurut teman-teman kayak asing didengar. Ini komplement itu disebutnya penyiku juga. Anggap aja Kak dengan Kak komplement, siku gitu kan. Nah, kalau yang keduanya suplemen atau lurus us gitu ya, SS, ada SS-nya. Nah, berarti itu jumlah sudut alfa plus betanya harusnya berapa? Alfa plus betanya berapa? 180. 180. Nah, itu. Nanti saya kasih kenal juga nih, ada yang sudut yang disebut, masih ingat nggak? Sudut apa nih? Nah, misalkan ini ada sudut alfa, sini ada sudut beta. Nah, alfa plus betanya berapa? Berapa, yuk? Berapa? Kang, ini screen-nya masih quizzes. Oh, pantesan. Astagfirullahaladzim. Sorry, saya suka lupa. Sorry. Pantesan nanti teman-temannya pada bingung gitu ya. Gini gimana gitu ya. Oke, sorry. Jadi udah belum? Udah belum? Jadi saya ulang lagi ya tadi. Intinya tadi kalian modalnya itu ada 2, yaitu garis dan sudut sama sudut dalam segitiga gitu ya. Ini 2 hal ini ya. Kita tadi masuk ke dalam 1. Pantesan. Nah ini untuk, sorry ya. Kalau tadi udah ya, kita masuk ke dalam nih sudut yang ini nih, bentuk yang kayak gini. Kalau misalkan alfa plus betanya berapa? Lurus. 360. 360 gitu ya. Karena kenapa? Karena lingkaran gitu ya. Nah, ini disebutnya sudut refleksi. Sudut refleksi. Nah, gitu aja ya, teman-teman. Nah, itu dasar pertama. Nah, terus dasar kedua tentang garis dan sudut. Nah, ini yang paling sering apa ya? Teman-teman ketemu ini dengan soal-soal garis dan sudut. Intinya, teman-teman kalau misalkan punya sebuah garis L dan garis M yang memiliki memiliki sifat yaitu sejajar, nah maka ketika sudut-sudut ada sudut A, sudut B itu nanti kita ada sifat-sifatnya nih. Nah, saya akan coba pisahkan. Di sini ada namanya dalam dan di sini ada namanya luar. Nah, kenapa? Karena di sini ada dalam gitu ya, di sini juga ada luar. Jadi ya supaya enak aja gitu, supaya nyambung. Nah, mungkin buat teman-teman yang udah mengerti, keep dengan pemahaman kalian. Kadang jangan sampai fokus kalian berubah gara-gara mengetahui soal yang baru, padahal kalian udah ngerti. Nah, bagi yang masih belum ngerti, ayo kita coba ya. Nah, 2 hal aja yang kalian pegang, yaitu sehadap sama berseberangan. Nah, 2 hal ini aja, berseberangan. Artinya kalau sudut-sudut yang sehadap itu bakal sama nilainya. Contohnya, kalau A2 nih, ini kan sudut A2 ya, ini sudut A2, bakal sama dengan apa yang sehadapnya. Sehadap itu artinya gini, kalau misalkan sudutnya ke arah sana, berarti cari sudut yang sehadap juga ke arah sana.
Misalkan nih set segini kan sudutnya. Berarti A berapa atau B berapa yang sehadap? B2. B2, benar. Jadi itu sehadap. Nah, kan sama kan ke arah sana. Itu disebutnya sehadap. Nah, kalau yang berseberangan, misalkan berarti A2 itu bakal sama dengan B2 ya. Kalau berseberangan, berarti A2 ini bakal sama dengan apa? Kalau berseberangan ya. A4. A4, benar. Jadi berseberangan tuh kayak gitu. Bakal sama dengan A4. Nah, begitupun juga yang B2 sama dengan B4. Atau kalau mau yang lain, yang A1, kalau sehadapannya dengan B1. Kalau yang berseberangan dengan B3. Nah, semoga teman-teman nggak pusing ya dengan apa tuh dengan apa itu warnanya. Nah, terus apa sih masalah tentang dalam berseberangan, luar berseberangan? Nah, itu mah karena saya tadi definisikan dengan dalam dan luar ini untuk supaya teman-teman yang memang tidak jago visual gitu ya, artinya jagonya di tempat yang hafal-hafalan. Nah, ini sangat penting banget. Jadi kalau sudut dalam, artinya sudut dalam berseberangan itu misalkan A3. Nah, berarti sudut dalam dengan sudut apa juga yang berseberangan, yang di dalam. Kalau di dalam itu nggak boleh di luar ya. Ini tuh luar juga. Berarti sudut A3 ini kalau di dalam dia sama dengan apa? Sudut apa? A3. Ayo. Sudut apa? B1. B1, benar. Karena dia di dalam. Ya ini sama kan. Karena kalau misalkan kita pengen lihat, oh A3 ternyata mirip dengan B3. B3 berseberangan dengan B1. Nah gitu. Oke ya. Oke, semoga teman-teman udah pada hafal lah. Keep. Nah, ini untuk garis dan sudut. Nah, contohnya nih, saya kasih contoh nih. Misalkan nih, saya punya sebuah garis. Ini garis G ya. Terus sejajar dengan garis L. Garis L. Nah, ini garis L. Terus saya punya sudut set. Nah, gini. Mungkin gini lah ya. Ini jelek sih, tapi bentuknya kayak gini lah, misalkan. Nah, coba teman-teman, kalau misalkan saya ketahui ini adalah sudut, nah ini sudut dari sini ya, yaitu sudut alfa, di mana sudut alfa itu sama dengan 139 derajat, dan sini ada sudut X derajat, dan di sini ada sudut beta. Nah, sudut betanya itu sama dengan 43 derajat. Nah, berapa sih nilai X-nya? Ada yang tahu nggak? Kita pakai cara tadi. Kita pakai cara yang pengetahuan kita yang tadi, di mana sehadap dan berseberangan. Tapi karena bentuknya aneh, kita harus kali nih, harus kayak kreatif gitu, kawan-kawan. Kira-kira kita perlu bantuan garis di mana? Nah, saya sarankan ketika kalian punya sudut di sini, kalian buat garis di sini. Nah, gitu. Supaya kelihatan gitu. Oh, ternyata ada perbandingan yang sama gitu. Nah, coba silakan teman-teman boleh boleh coba ya. Jadi di rumah teman-teman boleh coba silakan. Nah, kalau kita lihat berarti ini ketika kita kasih garis hijau ini, maka yang ini terbagi dua kan. Pertama ada dari sini ke garis ini adalah A misalkan ya. Terus juga dari yang dari sini ke sini itu adalah B ya. Kebayang lah ya. Jadi kalau A plus B bakal sama dengan apa? Kalau A ini dari di sini ke garis hijau, kalau B itu dari ujung sini ke garis hijau. Berarti kalau A plus B bakal sama dengan apa? Alpha plus A plus B dari sini ke sini bakal sama dengan X derajat gitu ya. Ngerti ya sampai sini ya? Nah, sekarang gimana caranya supaya kita bisa A ini sama dengan A-nya berapa derajat? Ada yang tahu nggak? A-nya berapa derajat? 43. 43. Dari mana tahunya? Kita lihat harus buat garis bantu. Kalau kayak gini susah nih. Kalau untuk orang-orang yang baru ngeh gitu ya. Tapi kalau kita garis bantu, gitu. Nah, berarti kan ini apa nih disebutnya? Ini berapa? Karena kan dia berseberangan ya. Berarti ini 43 derajat juga. Dan ini lihat antara A dengan sudut ini sama kan? Karena satu garis. Artinya dia bersehadap. Berarti A itu jumlahnya adalah 43 derajat gitu. Nah, kalau di sini 43 berarti di sini B berapa? Kita lihat juga di sini. Kalau misalkan kita ambil garis di sini, tarik garis, berarti ini berapa? 139. 139 juga karena dia adalah saling berseberangan alfa juga. Nah, kita lihat di sini. Bentuknya kan dari set ke sini ya. Kalau ini sama juga. Nah, ini gimana nih? Kalau yang ini berapa?
Berapa? 139. 139 atau alfa juga kan? Artinya di sini kan berseberangan dan sehadap kan? Gitu. Sehingga kalau misalkan dari sini ke sini gitu ya, berapa tuh? Alfa tambah beta berapa? Alfa ditambah beta bakal sama dengan berapa derajat? 180. 180. Berarti alfa tambah beta, alfa tambah B ya. Berarti alfanya itu 139 tambah B-nya 180, maka B-nya berapa? 41. 41. Mantap. Berarti B-nya itu 41. Nah, berarti kalau misalkan pengen nyari X derajat, berarti tinggal A tambah B, atau 43 ditambah dengan 41. Ya udah, jadi jawabannya 84 derajat. Nah, gitu. Butuh contoh soal lain nggak? Boleh, Kang. Nah, contoh soal lain tuh sebenarnya ada kalau itu kan udah ada garisnya ya. Biasanya ada yang pembuat soal tuh suka ada yang iseng. Dia tuh nggak ada garis bantuan, cuma gini aja. Nah, gini doang. Nah, gitu doang tuh. Jadi nggak ada bantuan garisnya. Ya kalian tugas kalian yang perlu buat garis. Nah, di sini tuh bahkan bukan angka, malahan variabel 3x min 14. Kalau yang ini alfanya adalah 2x plus 10 gitu kan. Nah, di sini adalah y derajat. Nah, di sini tuh adalah alfa, di mana alfanya itu sama dengan 266 derajat gitu. Nah, kira-kira gimana nih teman-teman kalau misalkan mau cari tahu berapa kasih nilai X-nya? Nah, gimana tuh? Kembali lagi, kalian harus buat garis bantu. Garis bantunya di mana aja coba? Kalau teman-teman kerjain kira-kira di mana nih? Garis bantunya di mana aja? Kalau ada sudut-sudut gitu pasti selalu buat garis sudut di sini. Nah, buat garis bantu sini. Terus kalau misalkan pusing, buat lagi garis bantu di sini. Buat lagi garis bantu di sini. Nah, sekarang semoga aja teman-teman bisa kebayang gitu ya. Gimana? Coba, apakah teman-teman bisa kebayang? Nah, gitu aja. Jadi selalu membuat garis bantu perpanjangannya dari garis-garisnya. Misalkan ini ada garis cuma sampai sini, panjangin aja. Misalkan ada garis cuma sampai sini, panjangin aja. Ada garis sampai sini, panjangin aja. Sampai di sini juga, bahkan kalau nggak ada garis, buat aja garis. Jadi terserah kalian mau buat garis di mana aja, itu hak kalian gitu. Asalkan kalian bisa kebayang. Nah, berarti untuk mencari X-nya gimana caranya? Coba nih saya bantu. Yang ini berapa sudutnya? 2x tambah 10. Oke, 2x plus 10. Sama dengan sudut mana nih? Kalau kita lihat, ini kan garis, ini garis. Terus dia ke sini. Berarti sama dengan sudut ini enggak? Sehadap enggak? Sahadap. Sehadap. Berarti artinya yang segini itu adalah alfa juga. Nah, oke. Kalau yang ini, gimana yang ini? Nih, set. Nah, ini berapa? 3x. Nah, atau saya sebut beta ya. 3x min 14. Sebut beta. Betanya 3x min 14. Yang sehadapnya yang mana? Yang ini nih. Ya kan? Kan bentuknya sama tuh. Set, kiri. Set, kiri. Gitu kan? Berarti artinya ini tuh adalah si beta. Nah, beta tambah alfa berapa? Ini itunya sama ya. Sebut aja kotak deh. Beta tambah alfa bakal sama dengan, atau alfa tambah beta sama dengan kotak. Atau artinya dari sini ke sini itu artinya adalah 266. Berarti kalau misalkan kita jumlahkan, alfanya kan 2x plus 10 ditambah dengan betanya 3x min 14 sama dengan 266. Berarti kalau di sini 2x tambah 3x sama dengan 5x gitu kan. 10 kurang 14 minus 4. Minus 4 pindah ruas ke kanan jadinya 266 ditambah 4. Berarti 270. Maka x-nya berapa? 270 dibagi 5 berapa tuh? Ada yang dapat nggak? 270 bagi 5. 54. Nah, 54. Itulah jawabannya gitu. 24. Nah, coba ada yang mau ditanyakan dulu nggak teman-teman? Mungkin teman-teman ada yang, saya masih belum bisa nih ngecari sudut gitu ya. Tapi intinya kalian coba ngebuat dulu garis bantunya. Kadang sih kalau udah buat garis bantunya teman-teman udah enak gitu ngelihatnya. Nah, coba saya pengen
challenge teman-teman, tantang teman-teman. Buat deh Aku garis mau sudut tanya ini. dulu Oh, apa tentang soal ini. Boleh? Hah? Tentang soal ini nih. Boleh. Soal yang mana? Yang terakhir itu, kalau misalnya pakai ini total jumlah sudut dalam segi 5 itu bisa nggak? Segi 5, boleh banget. Boleh juga, nggak masalah. Mau total sudut pakai segi 5 juga bisa. Asalkan kebentuk tuh segi 5-nya. Kalau udah kebentuk segi 5-nya, ya nanti tinggal gini aja kan. Kalau total bentuk segi 5, kan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu 6 ya. Segi 5 tuh berarti gini ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Totalnya ada berapa kalau total segi 5? Gak tahu. Tadi mau ngerjain pakai ini tapi gak tahu jumlah sudut segi 5. Nah, saya coba cariin ya. Kalau sudut segi 5 itu biasanya gini. Kan segi 5 tuh gini ya. Nah, kan gini ya. Sudut segi 5 ya. Ya kan? Ini segi 5 ya. Sudut ini berapa dijumlahkan? 180. 180. Kalau sudut ini berapa dijumlahkan? 360. 360. Berarti kalau dijumlahkan adalah 540. 3, 4, 540. Nah, itu jumlahnya 540 setiap sudutnya. Gitu. Jadi kalau mau jumlah bisa juga. Nanti 90 tambah 90 tambah ini tambah Y. Y-nya asal tahu dulu Y-nya berapa? 94. 94. Berarti bisa juga tuh. Jadi nantinya dapatnya itu bagus banget tuh Isma. 90 tambah 90 ditambah 2X tambah 10 ditambah dengan 3X min 14 ditambah dengan 94 harus sama dengan 540. Nanti kalau kalian dapat nilai X-nya seharusnya sama sih 54 juga. Seharusnya ya. Karena ya kita menggunakan prinsip yang sama juga. Gitu. Oke? Atau ada cara lain? Nggak apa-apa. Asalkan kalian pakai cara yang lain. Jadi kalau cara-cara biasa kalau misalkan kalian nggak tahu, misalkan kan yang kalian tahu tuh segitiga itu jumlahnya 180. Kalau persegi itu jumlahnya 360. Nah, pakai dua hal ini aja kalau misalkan ngebentuk misalkan apa namanya? Gini nih, set, itu kan. Apa nih? Segi apa nih? Kalian itu aja set gini, bagi, nah udah nanti tambah kayak gitu-gitu, tambah gitu-gitu aja, tambahin aja. Maksud. Tapi jangan nambah yang ini ya. Jangan nambah yang ini. Ini nggak masuk dalam sudut segi ini. Jadi masuk. Ini hati-hati kalau kayak gini. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Kang. Oh, gimana Sal? Tadi kan putus-putus ya Kang ya. Ya, gimana? Jadi saya belum paham yang 41 tuh dari mana Kang ya? 41. Iya, contoh yang pertama. Yang ini 41 dari mana? Yang B. Ya. Jadi sebenarnya awal mulanya itu tuh kita lihatnya dari sudut yang di bawah nih Sal. Saya akan hapus dulu ya supaya ini. Kita hapus dulu. Jadi pertama kita lihat dulunya dari bawah sini. Kan diketahui soal itu alfa itu sama dengan 139 derajat ya. Paham ya sampai sini ya. Nah, kalau misalkan kita tarik garis pembantu gitu ya sini. Artinya ini tuh berapa derajat nih? Karena dia berseberangan. Nah, berarti alfa juga atau sama dengan 139 juga gitu kan. Nah, kita lihat ternyata di sini tuh selain dia berseberangan ada sudut yang bersahadap. Ini kan sahadap kan? Artinya dia segini, dia juga segini. Berarti ini juga sebagai alfa juga sama dengan 139. Nah, yang kita pengen cari kan si X derajat ya. Pengen cari X derajat. Nah, X derajat itu tuh dibagi dengan satu garis hijau ini. Nah, pertama kita udah dapat A, kita udah dapat satunya itu yang B. Artinya kalau A plus B itu sama dengan X derajat. Nah, gimana sih supaya dapat B-nya? Nah, berarti kan dari alfa ditambah dengan beta itu membentuk sudut. Nah, sudut apa yang ini? Sudut berapa? Kita lihat suplemen. Tadi yang kita di awal itu kan ada komplemen yang 90, ada yang suplemen atau sama dengan 180. Artinya berarti kalau ini alfa ditambah dengan beta ya. Ini alfa dari sini kan alfa dari sini sampai ke sini. Kalau ini beta, berarti kalau dijumlahkan akan menghasilkan nilai 180. Berarti alfa ditambah B sama dengan 180. Sampai sini ngerti nggak, Sal?
Artinya kalau kita pengen cari B-nya, berarti B-nya tinggal 180 dikurang 139. Atau jawabannya adalah 41. Nah, gitu. Ya. Paham, Kang? Paham ya? Oke, kalau kayak gini mungkin saya akan lanjut aja. Sebenarnya ada beberapa soal lagi, tapi saya lanjut dulu aja deh, karena waktunya juga. Nah, sekarang ini paling penting juga. Masih ke modal yang pertama, yaitu garis dan sudut. Kalau misalkan saya punya sebuah segitiga, yaitu pertama dia punya sudut misalkan ini jangan warna ini deh. Misalkan warna hijau. Misalkan warna hijau ini misalkan X. Terus dia punya sudut yang sama. Kalau X ini dia di sini juga X gitu. Itu warna hijau ya, itu sudut yang sama. Terus ada warna biru juga, yaitu X-nya yang ini. Ya ini deh. Ya ini misalkan plus. Berarti yang plusnya juga adalah yang ini. Nah, kayaknya sama. Terus ada juga kedua yang warna merah. Yang ini bulat, yang ini juga bulat. Artinya ini saya menggambarkan sudut yang sama. Nah, kalau misalkan sudutnya itu sama, artinya sudut ini menghadap garis apa? Menghadap garis KM kan? Kalau sudut ini. N juga menghadap garis KM. Nah, kalau sudutnya sama, garisnya akan sama juga. Berarti KM itu bakal sama dengan KM. Ya iya kan? Kalau KM sama dengan KM. Kalau yang plus, ini yang plus biru ini menghadap garis apa? Coba. KL. KL. Nah, cari sudut yang sama. Yang sudut sama kan ini ya. Berarti KL sama dengan garis apa? MN. MN gitu. Nah, begitupun yang X gitu ya. Kalau X itu menghadap garis LM. Maka LM bakal sama dengan garis KN gitu. Artinya yang saya pengen dapatkan, pengen sampaikan adalah jika sudutnya sama, maka garisnya juga sama gitu. Di hadapannya ya. Karena kalau misalkan sudut, nah terus ada yang kedua juga, misalkan ada sudut nih. Ini sudut alfa gitu ya. Sudutnya itu besar, lebar. Nah, sudutnya lebar. Ini sudut alfa. Terus ada sudut kecil. Beta, kecil banget. Nah, sudutnya beta. Nah, hubungannya kalau garisnya, kalau sudutnya besar berarti semakin apa? Panjang. Nah, kalau sudutnya lebih besar bagus, garisnya semakin panjang. Kalau sudutnya kecil akan semakin kecil. Nah, makanya kalau misalkan kita lihat ada segitiga sembarang gitu ya, di mana misalkan ini alfa, ini beta, ini gamma. Kalau misalkan alfa itu lebih besar dari beta, beta itu lebih besar dari gamma, maka hubungan garis A, B, C gimana? Kalau alfa ini menghadap garis apa? CB. Hah? CB. 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 Berarti CB lebih besar daripada garis yang di beta menghadap garis apa? AC. AC menghadap garis juga ini apa? AB. AB. Nah, gitu. Mungkin kalau gambarnya jelek ya mohon maaf ya, tapi bentuknya seperti itu. Nah, ini contoh soal seperti yang ada di TPS tahun lalu, kayak gini juga nih. Berarti kalau di sini berapa nih? Kita bisa dapat nilainya berapa? 30. 30 kan? Ya kan? Karena 95 ditambah 45 ditambah 30 harus sama dengan 180 gitu ya. Jadi kita bisa cari nilainya. Nah, berarti kalau kita lihat hubungan 95 itu kan lebih besar daripada 95 itu lebih besar daripada 45. 45 itu lebih besar daripada 30. Maka 95 itu menghadap garis apa? AB. Atau disebutnya garis Y ya. Berarti Y bakal lebih besar dari Z. Z lebih besar dari X. X. A. Berarti jawabannya adalah yang A ya. Ini tinggal dibalik aja gitu. Sip, ngerti ya? Nah, lanjut. Nah, makanya kenapa garis segitiga sama sisi itu kan sisinya sama. Makanya semua sudutnya pasti bakal sama. Karena ya tadi sudutnya sudut itu bakal sama ketika garisnya juga sama. Makanya sudutnya sama. Kalau misalkan segitiga sama kaki, ya ini kan misalkan alfa menghadap garis ML gitu ya. Nah, berarti kalau KM sama dengan ML, berarti di sini juga sudutnya bakal sama juga alfa gitu. Nah, mungkin itu sih intinya. Kalau yang lainnya mah siku-siku udah tahu ya semuanya 90. Kalau yang sembarang itu tuh jumlahnya alfa tambah beta tambah gamma itu sama dengan 180. nah, gitulah. Mungkin teman-teman udah pada hafal semua. Nah, yang terakhir ini ada
sebenarnya tidak ada di soal ini ya yang berhubungan tentang ini, tapi harapannya saya teman-teman paham tentang statement-statement atau kalimat-kalimat yang ke arah garis dan sudut. Misalkan contohnya garis bagi. Walaupun ini memang ada soalnya loh. Ada soal TPS yang pakai kata-kata garis bagi. Jadi garis bagi itu artinya ketika ada garis ini kan garis DA ya. Garis DA membagi sudut BAC. Kalau disebutnya garis bagi atau AD itu adalah garis bagi dari segitiga misalkan. Berarti kita bisa dapat pastikan sudutnya ini bakal sama karena dia membagi gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan garis bagi. Kalau garis tinggi gimana? Kalau garis tinggi artinya kalau garis tinggi itu ya kenapa disebutnya tinggi? Karena jarak paling paling tinggi juga sih karena paling tinggi ya yang 90 derajat. Jadi garis tinggi itu adalah garis yang 90 derajat di alasnya. Terus ada garis berat. Kalau garis berat itu adalah yang membagi dua sisi sama panjang gitu. Itu garis berat. Kalau yang garis sumbu dan pada segitiga, kalau sumbu itu artinya ada dua. Yang berarti 90 sama-sama. Nah, itu mungkin teman-teman sekedar paham aja dan juga ingat gitu ya. Karena takutnya ada soal yang serupa muncul dengan kata-kata ini. Ya, semoga aja teman-teman bisa cari juga. Nanti saya kasih lihat contoh soalnya deh. Nah, berarti yang kayak gini kan nomor 1 yang tadi dengan mudah kita bisa dapatkan ya. Berapa nih Sal? Coba tadi. Misal, saya bisa jawab misal. Ini berapa? $127, Kang. Nah, hati-hati. Dia kalau misalkan sudut yang apa tuh? Sudut yang berhadapan berdamping itu kan kalau misalkan kayak gini. Jadi kayak berhadapan sudut ini sama ini. Kalau ini dia nggak berhadapan nih, Sal, hati-hati. Kalau 120 itu sama ini nih. Kan dia berhadapan ya? Itu kan? Berhadapan kan? Berarti kalau berhadapan itu artinya gini. Nah, oh iya. nah, itu baru 135 ya, Kang? Hah? 135. Berapa? Nah, 135. kita nggak bisa juga tentukan karena bentuknya sama beda. Kita tahu itu Sal, suplemen. Tahu nggak suplemen? Yang tadi garis yang lurus. Ketika ada garis, terus dia ada garis kayak gini. Misalkan ini alfa, di sini beta, berarti alfa plus betanya nilainya berapa? Karena dia garis, kalau garis itu maksudnya berapa? Perlu, Kang. Kalau saya coba ingatkan lagi ya. Mungkin teman-teman boleh silakan mencoba dulu. Kalau suplemen tadi tuh komplement itu adalah yang 90 ya. Kalau suplemen tadi tuh yang garis lurus adalah 180. Gitu. Jadi setengah lingkaran. Berarti kalau misalkan kayak gini, alfa ditambah betanya harusnya sama dengan 180. 180, benar. Artinya kalau misalkan kita pengen cari nilai ini, ya udah nanti 127 ditambah misalkan saya sebut aja sebagai A, maka 127 ditambah dengan A seharusnya sama dengan 180 atau A-nya sama dengan 180 kurang 127 berapa tuh? Ada yang udah dapat belum? Nilainya. Mungkin yang lain Siti Maulida atau Sylvie bisa 53. 53 ya? Ini 53. Berarti alfanya itu 53. 53. Kalau yang ini berapa? Sama juga kan, dia adalah garis suplemen. Dimana kalau misalkan segaris gini adalah 180. Berarti untuk mencari yang C ini berapa? 45. 45. Dapatnya adalah 180 dikurang 135. Dapatnya ya tadi juga, misalkan C ditambah 135 bakal sama dengan 180. Maka C-nya sama dengan 180 dikurang 135. Ya udah sama dengan 45 juga. Gitu. Nah, berarti kalau misalkan kita udah dapat A-nya 53, C-nya 45, yang ini berapa B-nya? Berapa? Ingat jumlah sudut dalam segitiga ada berapa? 180. Berarti A ditambah C ditambah B harusnya sama dengan 180. 80 gitu kan. A-nya berapa? 53. B-nya berapa yang dicari? C-nya itu adalah 45. Maka sama dengan 180. Ya udah deh, pasti dapat nilai B-nya nih.
Berarti 180 dikurang dengan 45 dan 53. Atau kalau misalkan dihitung-hitung ya dapatnya 82 derajat. Ya. Nah, ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Mungkin yang masih bingung untuk soal nomor ini, kenapa sih bisa suplemen sama tadi juga yang tadi komplement, kenapa nggak sama? Kenapa sih 135 ini nggak sehadap gitu ya? Karena garisnya beda. Garisnya beda, kecuali kalau misalkan ada garis ini, terus dia garis kayak gini kan, garisnya sama ya, satu garis ya. Satu garis yang sejajar, maka ini dapat dipastikan nilai itu adalah 135. Karena segaris. Ini beda garis nih. Pasti beda sudut juga. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Kalau tidak ada, kita lanjut ke soal berikutnya. Sip. Nah, nanti mungkin kalau ada yang mau dicatat, silakan catat poinnya aja, nanti tinggal kalian kerjakan sendiri-sendiri. Ya. Atau nanti saya akan share juga ke PPT-nya. Nah, kita lanjut ke sini. Jika TU sama dengan UV, berarti TU itu garis TU sini sama-sama dengan UV. Maka berapakah nilai K? Berapakah nilai K ini? Kalau kayak gini gimana nih? Kalau misalkan udah diketahui dia adalah sama apa nih? Segitiga sama apa? Kaki. Sama kaki. Berarti Kaki. 63 ini kan ke arah mana nih? Ke arah sini kan? Berarti sudut ini berapa? 3. 63. 63 juga. Kenapa? Karena sama kaki gitu ya. Tadi kita udah bahas sudut yang berhadapan dengan garis bakal sama ketika memang sudutnya bakal sama, garisnya bakal sama ketika sudutnya juga sama. Nah, berarti kalau misalkan kita udah tahu 63, N-nya berapa di sini? N-nya berapa? Ada yang dapat belum? 54. Nah, 54-nya dapatnya dari penjumlahan, yaitu 63 ditambah 63 ditambah N itu sama dengan 180, atau N itu sama dengan 180 dikurang 36 kali 2 gitu ya. Atau sama dengan 54. Nah, berarti N di sini kan, di sini juga N ya. Berarti di sini N-nya juga sebesar 54. Nah, kembali lagi 54 ditambah 90 ditambah K harus nilainya berapa? 54 ditambah dengan ini kan 90 ya. 90 ditambah dengan K sama dengan 180. Maka nilai K-nya berapa? Ada yang dapat belum? 36. 36. Nah, gitu ya. Siapa sini yang masih belum ngerti, langsung tanya aja, nggak masalah. Kenapa sih bisa kayak gini-gini, supaya kita paham bareng-bareng gitu ya. Soalnya lumayan nih ke depan-depannya, jadi manfaatkan waktu yang ada di sini supaya bisa ngerti. Oke, kalau tidak ada, saya kasih kesempatan deh. Mungkin coba, monggo. Mungkin Faisal, siapa lagi? Di sini ada Isma, Kapsah, Silvi, Ai. Silakan. Saya ada yang mau nanya. Alfandi, Faisal, tadi siapa lagi ya? Kayak ada yang hilang ya? Gitu. Oke, kalau tidak ada, saya akan lanjut aja ya. Jadi intinya tadi tiga sudut dalam segitiga itu jumlahnya 180. Nah, kalau kayak gini gimana nih? Teman-teman sebenarnya tanpa menghitung pun melihat juga udah bisa menentukan hubungan PR dan QS berapa apa. Sama dengan ya, kayak kelihatan banget sama dengan. Nah, tapi kita coba lihat ya. Jika WT horizontal, WT itu horizontal, dan PQ itu sejajar RS, artinya PQ ini sejajar dengan si RS. Nah, berarti ini garisnya sama lah. Maka hubungan antara P dan Q adalah P-nya itu adalah PR, itu PR, dan Q itu adalah QS, nah kan? QS. Nah, hati-hati dengan kata-kata P dan Q. Biasanya suka bingung, oh P itu sudut gitu ya, atau Q itu sudut juga ya. Tapi jangan terpengaruh. Biasanya kalau untuk membuat soal, biasanya bakal beda kok optionnya. Nah, berarti kalau kayak gini, lihat. Ini kan 90. Yang ini berapa sudutnya? 90. 90 juga, karena di sininya 180 kan? Berarti 90. Kalau di sini juga 90 juga. Nah, kita lihat kalau misalkan garisnya udah sama, sudutnya juga udah sama, berarti ini artinya kongruen. Bentuk yang di sini saya sebut aja bangun pertama sama ini bangun kedua. Ini kongruen nih mereka. Artinya kalau misalkan ini udah sama, ini juga udah sama, ya udah berarti dapat dipastikan nilai PR dan QS juga udah sama karena kongruen. Melihat kongruen itu dari sudut sebenarnya teman-teman. Atau kesebangunan itu bisa dilihat dari sudut. Gitu. Ada mau ditanyakan lagi Kak? Seperti itu. Jadi jawabannya adalah P sama dengan Q. Nah,
Lanjut? Kita lanjut. Lanjut, Ya. Kang. Nah, kita lihat. Nah, ini nih, biasanya teman-teman di sini ada juga yang keliru. Kita lihat kalau soal-soal seperti ini, ya mau tidak mau kita harus ngeceknya satu per satu gitu ya. Misalkan nih, diketahui segitiga ABC seperti pada gambar berikut. Apabila katanya sudut 37 sudut A itu sama dengan 37 derajat, berapa kasih sudut C-nya gitu ya. Nah, kita lihat di sini yang sudah diketahui adalah sudut A-nya sama sudut C-nya. Sudut C-nya itu adalah 7X plus 1. Nah, pernyataan pertama itu tuh katanya AC sama dengan BC. Kalau pernyataan kedua, sudut B-nya itu 2X tambah 7 derajat. Nah, kita coba cek satu-satu. Kita coba pakai pernyataan pertama dulu aja dengan mengabaikan pernyataan kedua. Artinya kita cuma punya info yaitu sudut C-nya itu 7X plus 1, sudut A-nya 37 derajat, dan ditambah pernyataan 1 yaitu AC sama dengan BC. Nah, kalau AC sama dengan BC berarti sifat segitiganya gimana tuh? AC sama dengan BC. Berarti kita bisa tahu nilai B-nya berapa? 37. 37. 37. Kenapa? Karena dia adalah segitiga sama kaki gitu ya. Berarti kalau udah dapat 37 dapat gak sih nilai C-nya? Sudut C-nya? Dapat atau enggak? Ayo. Ingat lagi, tadi modal kita tuh ada dua, yaitu garis-garis sudut sama jumlah sudut dalam segitiga. Nah, kalau ini kita pakai model yang keberapa? Model yang kedua, yaitu sudut-sudut di dalam segitiga itu kalau dijumlahkan harus sama dengan 180. 180. Berarti kalau kita lihat 37 ditambah dengan 37 ditambah dengan sudut C ya, bakal sama dengan 180. Maka sudut C-nya sama dengan berapa? Nah, ini kalau misalkan teman-teman mengerjakan soal ini, nggak mesti harus dapat nilainya. Ya, karena kita pengen cari bisa atau enggak, berarti yang pernyataan satu saja cukup. Ya udah cari, kalau mau cari ya monggo gitu ya, kalau enggak juga nggak masalah. Gitu. Jadi kalau dicari ya 180 dikurang 37 dikurang 37. Dapatlah nilai C-nya gitu. Nah, kalau misalkan soalnya udah pasti bisa didapatkan gitu ya. Kalau belum pasti didapatkan ya monggo kalian bisa cek lagi. Nah, itu yang berarti satu saja cukup ya. Nah, kita coba lompat yang kedua. Tapi dua saja, artinya kita mengabaikan yang pernyataan satu. Nah, kalau pernyataan dua itu, kita saya coba reset ya. Reset. Nah, ini kita coba hilangkan. Berarti pernyataan dua itu disebutnya adalah sudut B-nya yang diketahui. Jadi sudut B-nya itu adalah katanya 2X ditambah dengan 7. Maka bisa didapatkan nggak sih nilai C-nya, teman-teman? Bisa. Dapatnya dari mana? Bisa, coba. Dijumlahin Nah, semua. jumlahin lagi aja. Ketemu X. Berarti 37 ditambah dengan 2X plus 7 ya, yang B-nya. 2X plus 7 ditambah dengan 7X plus 1, bakal sama dengan 180. Nah, kalau kalian coba-coba, nanti bakal dapat nilai X-nya nih. Karena X-nya cuma satu variabel ya. Berarti X-nya sama dengan ya sekian lah. Kalau mau coba silakan. Nanti kalau udah dapat nilai X-nya, tinggal masukkan ke dalam sudut C-nya. Sudut C-nya itu adalah 7X plus 1. Maka di sini nanti 7X-nya dimasukkan, X-nya dimasukkan plus 1. Udah deh bakal dapat. Nah, kalau mau coba silakan. Tapi saya sih sarankan teman-teman intinya kalau udah tahu pernyataan dua udah bisa digunakan dengan cara seperti ini, ya udah berarti jawabannya adalah pernyataan satu saja cukup untuk menjawab pertanyaan dan pernyataan dua saja cukup. Berarti jawabannya yang D gitu ya. Nah, ada yang belum ngerti nggak sampai sini? Gimana? Silakan kalau mau ada yang ditanyakan, monggo saya open kok, dan jangan malu-malu ya, karena ini juga demi kebaikan kalian semua. Karena udah memilih gitu, jadi saya pikiran kalian saya harus bisa gitu ya. Oke, kalau tidak ada kita lanjut ya. Nah, silakan nih coba saya ngasih kesempatan buat kalian untuk mencoba nih. Silakan mencoba. Kira-kira jawaban kalian kayak gimana sih? Dengan cara apa sih namanya? Dengan cara imajinatif boleh, pakai cara apapun juga boleh. Yang pokoknya dapat lah jawabannya. Gitu.
Oke, mungkin sambil jalan saya akan kasih clue dikit-dikit ya. Oke ya. Jadi kalian bisa pakai banyak cara sih, tapi kalau saya sih akan menggunakan cara yang normalnya aja, yaitu dengan pakai garis bantuan. Yang tadi saya bilang kalau misalkan ada sudut kayak gini, sudutnya kita nggak tahu ini adalah di garis mana, ya kita tinggal tarik garis bantuan. Yang memang sejajar garis Q sama S gitu ya. Nanti pasti ketika ketika ada garis ini pasti dia membagi, yaitu sudut ini terbagi dari sudut sini ke sini, dari sudut yang garis ini hitam sampai hijau, misalkan kita jadi A, terus juga ada sudut yang kedua terbaginya. Ketika ini tambah, nah gitu ya. Maka kalau misalkan kayak gini, A tambah B-nya berapa? Pasti bakal sama dengan nilai X derajat ya. Nah, gimana? Udah ada yang dapat belum? Tujuh dua, Kang. Berapa? 72. Mantap. Coba kita, tapi saya nggak tahu juga nih. Kita coba cek dulu aja ya. Mana nih? Nah, berarti 7 aja dapat dari mana? Kan tadi udah ngerti ya sampai sini ya, ada A, ada B. Nah, A ini berapa dapatnya? 6. 26 dapatnya dari sini kan, karena kalau kita tarik garis bantu set ke sini, maka ini tuh jadi sudut yang saling berseberangan gitu. Gitu. Nanti jadinya ya kita akan dapat nilai 26. Nah, kalau misalkan ini berseberangan, berarti sehadapnya dengan ini kan, lihat nih, dia satu garis, terus dia, nah segini kan, berarti ya udah pasti jawabannya adalah 36. Di sini juga 26. Nah, selanjutnya, yang ini lagi nih, 34 kita cari garis bantuan. Berarti ini berapa? 134. 134, karena dia berseberangan nih. Dari 134. Maka yang sebangunnya apa? Yang sehadapnya adalah ini nih. Nah, ini berapa nih? 134 juga, karena dia bentuknya sama nih. Nah kan? Set gitu kan? Juga. Nah, berarti dengan kata lain B-nya dapat dari mana? Bisa dapat dari mana? 180 dikurang 134. Nah, benar 180 dikurang 134. Jadi sama dengan 46. 46. Berarti A plus B-nya berapa? Kan kalau A plus B itu dari A ke sini ya. A-nya berapa? X derajatnya berapa? 72. Ditambah dengan 26 atau sama dengan X derajatnya sama dengan 72. Nah, mungkin saya pengen coba kasih quiz deh, dikit ya. Kalau misalkan saya punya sebuah garis, ya, terus ini sebagai alfa, terus yang ini sebagai beta. Nah, hubungan alfa dengan beta lebih besar atau lebih kecil? Kecil. B lebih besar. A Mana lebih lebih besar? kecil. A lebih kecil atau B lebih besar? A lebih kecil. Supaya enak saya tambahin luasnya deh. Yang ini C-nya berapa? Nah, mana lebih besar antara A, B, atau alfa? Siapa yang lebih besar? Sama. Nah, Enggak. gimana? Gamma. Sama atau beda? Beda. Sama, bukan. Ayo loh. Nah ini. Karena menghadap ini yang. Nah gitu ya. Jadi kadang-kadang suka ada yang suka itu sih, ada yang suka kecolongan di sini. Sebenarnya nilainya sama kawan-kawan. Nilainya sama. Jadi mau kayak gimana pun caranya, mau sebesar apapun gitu ya, nilainya sama. Mau alfa di sini, beta di sini, alfa di sini bakal sama nilainya. Jadi jangan sampai kecolongan dengan sudut. Makanya kalau di garis itu kan ada gradien ya. Gradien itu bakal sama terus. Nah artinya kalau misalkan saya buat garis di sini nih. Nah ini nilai di sini sama nilai di alfa sini sama atau beda?
Sama. Sama, karena sehadap gitu. Mau pakai cara di mana, mau di sini gitu kan. Mau dimanapun caranya asal dia sehadap. Mau dia dari sini ke sini juga, karena sehadap sama. Ujungnya di alfa sini. Gitu. Makanya kita sekarang bisa tuh, kalau misalkan kita punya sebuah garis, sudutnya alfa gitu ya. Misalkan garis A ke B. Terus saya punya juga garis yang tinggi banget. Ini dari C ke D. Nah, sudutnya beta. Alfa sama beta sama atau beda? Beda. Nah, ayo lo. Bentukan kalimatnya Ininya sama 90, ini juga 90. Seharusnya sih sama gitu ketika kita menggambarnya emang kongruen. Makanya bisa kita pakai trigono. Jadi trigono itu ini masuk ke ini kita semoga teman-teman nggak pusing ya. Intinya saya pengen menghubungkan antara trigono sama sudut. Jadi sudut dimanapun ya bakal sama gitu. Bakal sama. Dimanapun tuh pasti nilainya bakal sama. Ini juga bakal sama. Ini juga bakal sama nih bentuknya. Kecuali mungkin agak landai. Kalau misalkan agak landai, ya misalkan kayak gini nih. Ini kan sama agak gini. Nah, ini mah bakal beda gitu ya. Udah kelihatan banget ini sudutnya kecil, ini sudutnya besar. Kecuali dia satu sama. Ini benar. Ini alfa sama beta ini belum tentu bisa dibilang sama karena saya menggambarnya juga belum terlalu rapi. Tapi kalau udah kayak gini, nah ini udah pasti dipastikan sama karena dia satu garis. Jadi semoga teman-teman kebayang lah ya. Semoga. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Nah itu sebenarnya udah selesai sih, udah selesai soal untuk apa namanya? Waktunya tinggal 15 menit lagi. Sebenarnya masih banyak soal nih, ini soal-soal tambahannya bagi teman-teman. Tapi karena waktu juga, saya pengen ngasih beberapa satu soal deh lagi ya. Atau ini deh satu soalnya. Berapa kalau ini? Atau ini deh soalnya. Nah, gitu. Kalau misalkan ini alfa, maka ini tuh apa? Beta. Alfa. Nah, alfa karena bentuknya tadi sama kan? Dia satu garis. Dia satu garis. Terus di sini juga garisnya sama, sejajar. Artinya kalau dia sejajar, berarti dia adalah satu yang berhadapan kan? Nah, kan gitu ya. Ngerti nggak sampai sini? Kalau misalkan saya buat lagi satu lagi, ini berapa? Ini apa? Alfa. Alfa juga gitu. Gitu ya. Oke, semoga teman-teman ngeh juga. Kalau misalkan buat satu lagi, ini berapa? Alfa. Alfa juga gitu. Ya bakal alfa juga asalkan dia menghubungkan antara sudut yang garis ini sama garis yang horizontal yang sejajar. Bakal alfa semua gitu. Yang bedanya ketika gini nih. Yang ini gimana nih kalau ini? Ini mah nggak bisa disebut alfa ya. Karena udah besar juga kan garis miringnya juga beda gitu. Jadi sudut itu menandai tentang kemiringan. Sudut itu juga bisa kemiringan. Kalau dia dari sudut yang miringnya sama, ya udah berarti itu dapat dipastikan nilainya sama. Artinya ketika dia miring, nih kan miring, kan? Ini kan miringnya misalkan di miring G ya, maka sudut setiap di miring itu, kalau misalkan dengan horizontal, bakal sama tuh nilainya, bagaimanapun caranya. Sip. Kalau misalkan contohnya kayak gini nih, ini sudut nih. Ini kan X, miringnya kan yang A ini kan, kalau misalkan saya tarik garis ke sini, yang ini apa? Dia sama-sama miring, dia kena miring yang sama. Berarti yang ini apa? X juga gitu. Kalau misalkan ini X, ini apa? Segitiga. 180 dikurangi P. Nah, gitu ya. 180 dikurangi P dikurangi X. Hati-hati, karena ada 3 sudut. Oke, mungkin sampai sini aja ya untuk soal-soal kayak gini. Mungkin kalau misalkan teman-teman pengen penasaran nih, kita ngadakan soal satu aja ini di TPS juga. Katanya AD nih, ini AD.
AD sama dengan BD. Berarti AD sama dengan BD. Berarti artinya ini segitiga. Sama kaki. Sama kaki. Berarti ini sudutnya apa? Berapa? P. P. 35. Ketika miringnya sama, ini kan miring juga kan? Walaupun tidak sama, artinya miringnya sama, ya udah pasti sudutnya juga P juga. Berarti P itu sama dengan 35 gitu. Terus Q itu sama dengan 48. Q-nya ini 48. Maka di sini berapa? Bisa tahu nggak? Yang ini deh, yang ini dulu. Ini berapa? Berapa? 110 dari dapatnya dari P ditambah alfa sama dengan 180 jumlah 3 sudut segitiga. Maka alfanya sama dengan 110. Kalau alfanya di sini 110 berarti ini berapa? Lihat ini garis lurus suplemen, berarti ini ditambah ini bakal sama dengan 180. 180 juga gitu ya. Berarti di sini 110 ditambah dengan B gitu ya, sama dengan 180. Berarti B-nya berapa? 70. 70. 110 dikurang 70. Udah deh dapat nilai X-nya. 70 ditambah 48 ditambah dengan X sama dengan berapa? 180. 180 gitu. Ada yang tahu nggak sih kenapa sudut segitiga itu 180? Ayo, ada yang mau nyoba nggak? Misalkan ya, saya buat garis bantu. Nah, ini buat garis bantu. Karena setengah dari segi 4. Nah, yang ini sama dengan apa? Misalkan ini alfa. Bakal sama dengan ini nggak? Sama. Sama kan, alfa. Yang ini sama dengan beta. Bakal sama dengan yang ini nggak? Sama. Beta. Yang ini sama dengan gamma. Gamma sama dengan yang ini nggak? Ya kan? Sama. Artinya kalau gamma tambah beta tambah alfa sama dengan 100 garis pelurus. nah gitu kan. Jadi sama dengan garis pelurus 180. Maka alfa tambah beta tambah gamma itu sama dengan 180. Nah, itulah kenapa sudut segitiga itu jadi 180. Karena ya tadi. Sip, ada yang mau ditanyakan dulu nggak, kawan-kawan? Kalau tidak ada, kita regangkan dulu badan. Itu jangan dulu stres-stres amat. Insya Allah nggak akan terlalu itu kok. Dan soal-soal kayak gini tuh emang biasa sulit-sulit, susah. Nggak ada gampangnya. Gampang-gampang susah. Karena kita harus mengimajinasikan gitu. Nah, ayo silakan buat teman-teman masuk dulu ke share screen. Oke. Silakan. Intinya tadi pegang dua modal aja kawan-kawan ketika belajar garis dan sudut. Mungkin kalau Faisal tadi menganggapnya kelemahan, semoga terus berkembang gitu. Jadi ulang, oh saya harus tahu nih. Karena cuma dua modal yang kita pegang, itu modal pertama adalah garis dan sudut, yang tadi ya yang bersehadap dengan berseberangan. Terus juga yang keduanya adalah jumlah sudut di segitiga. Itu aja tuh. Kalau misalkan teman-teman, tapi ada tambah satu lagi sih, imajinasi itu. Jadi kan harus membuat garis-garis bantu supaya kebayang mana sih yang samanya. Dan kalau misalkan kalian belum tahu, bilang, kok ini yang sehadap belum tahu. Nah itu lihat kemiringannya. Kalau miringnya sama, ketika dia misalkan ini sambil nunggu ya. Takutnya kalian nggak tahu yang disebut miring itu apa. Nah kalau misalkan ini miring gitu ya, nah kan miringnya sama ya. Dari mau kapan pun miring sama. Ketika ini horizontal. Nah dari sudut dari dia nyentuh miring, misalnya miring G ya, garis G itu miring. Dari G ke horizontal, itu pasti nilainya sama gitu. Makanya biasanya saya paling suka ngehafal kalau dulu di fisika kan juga belajar tentang alfa ya. Kalau misalkan belajar tentang kalian apa tuh garis sudut ini kan proyeksi, biasanya kan memproyeksikan alfa gitu kan. Itu dilihatnya dari sini alfa bukan alfa, alfa bukan alfa, alfa bukan alfa, alfa. Nanti kalian tinggal buat garis gini aja. Jadi cara gampangnya ketika kalian lupa gitu ya, ini bentuk alfanya gimana sih? Kalian buat garis gini nih. Kan gampangnya diingat ya kalau garis kayak gini mah.
Terus kalian nentuin alfanya beda. Misalkan kita pengen tahu alfa sini ya. Berarti kan di sini mirip ya bentuknya. Berarti alfa. Nah, ini selang-seling bukan alfa, alfa bukan alfa, alfa bukan alfa, alfa. Nanti kita tinggal lihat garis-garis yang mirip gitu. Misalkan contohnya tadi ada yang kayak gini. Misalkan alfanya di sini. Misalkan kita pengen tahu, ya buat gini aja nih. Set, set. Berarti kalau di sini alfa, berarti ini mirip kayak di sini kan alfa bukan alfa, alfa bukan alfa, alfa. Nah, ini data mirip nih alfa dengan ini. Seharusnya ya kalau misalkan garisnya sama, tapi ini harusnya garisnya beda. Seharusnya. Jadi kayak gitu aja sih buatnya sih kayak gitu. Dulu sih kayak gitu saya. Oke. Mungkin itu jadi semoga aja jadi insight baru buat teman-teman. Oke, Alfandi udah gabung, berarti sisa udah semua ya. Sip. Kita mulai dengan ucapan bismillah, semoga kalian pasti bisa mengerjakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Sabar aja, jangan terburu-buru. Insya Allah kalian pasti bisa. Silakan.
Oke, karena waktu juga udah tinggal 1 menit lagi ya. Saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman. Palingan yang belum bisa, silakan tandain dulu aja ya. Nanti kalau mau tanyakan silakan bisa di luar dari sini, bisa ke tentor yang lain atau ke saya juga boleh. Dan saya pribadi karena mungkin ini sesi keempat, mungkin teman-teman memang agak kurang fokus, tapi itu latihan. Jadi teman-teman memang perlu melatih fokus kalian. Jangan terburu-buru, harus fokus ke soalnya aja. Oke, itu saran dari saya. Terus berjuang, terus semangat. Semoga teman-teman sehat, walafiat sampai UTBK dan semangatnya kalian tetap terjaga. Saya doakan kalian semua bisa. Oke, secukupnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.